soal mundur tanggul yang kemarin provokasi atau menggembosi orang-orang Betawi yang videonya itu saya upload beberapa hari yang lalu. Nah, ini mendapatkan respon atau mendapatkan tanggapan dari ulama Betawi, teman-teman. Beliau adalah pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI, lembaga yang membidangi pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama wilayah Jakarta, yaitu Kiai Haji Rahmat Zailani. Beliau menyampaikan bahwa Habib-Habib dan Ba'alwi itu defisit intelektual. Kita simak, teman-teman. Habaib itu seperti dulu Profesor Dr. Ismail Fajri Alatas waktu masih mengambil S2-nya di Singapura datang ke saya untuk wawancara mengenai relasi Habib dan ulama ya, non Habib di Betawi gitu ya, untuk kepentingan tesis S2 beliau. Saya bilang kalau di Betawi itu relasi Habib dan ulama non Habib itu setara di mata orang Betawi. Bagi orang Betawi yang penting ilmunya, yang penting adabnya gitu. Jadi, nah kemudian kata Pak Ismail Fajri Al-Atas, dia mengatakan beda kalau di Jawa itu, menurut riset beliau ya. Kalau di Jawa itu relasinya antara Habib dengan ulama Jawi, ulama Jawa itu seperti broker kultural gitu ya. Jadi ulama itu adalah broker kulturalnya Habib gitu. Kepanjang tangan Habib. Nah, ini yang akan banyak mempengaruhi relasinya itu bukan di daerah Betawi misalnya, tapi di luar Betawi. Kalau di Betawi ketiadaan nasab itu bukan persoalan, yang penting adalah ilmunya dan adabnya gitu. Yang namanya Habib itu adalah ya yang saya tahu ya dari riset saya selama ini di Batavia, di Betawi itu ya, di Jakarta, bahwa yang namanya Habib itu bukan status genetik. Habib itu adalah gelar yang disematkan kepada seorang yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan adab yang tinggi gitu. Dari mana? Dari klan Ba'alawi. Maka ketika seorang dari klan Ba'alawi ini lahir, tidak langsung bergelar Habib. Jadi Habib ini bukan status genetik, bukan. Dia adalah gelar yang disematkan seperti Kiai Haji bagi seorang ahwal non Habib yang memiliki keilmuan yang mumpuni, sehingga disematkan gelar Kiai Haji oleh masyarakat atau oleh ulama lain kepada yang bersangkutan. Jadi ketika nanti yang namanya terbukti secara ilmiah kajian dan secara kajian DNA misalnya atau lain-lain bahwa ternyata nasab Habib itu ya dari klan Ba'alawi ini terputus, maka yang tidak terputus adalah keilmuannya, adabnya, sanatnya itu. Maka saya bilang jangan disangkut pautkan urusan nasab dengan sanat. Jadi nggak usah khawatir lah bagi klan Ba'alawi ya, kalau mereka sudah terputus nasabnya, sanatnya masih bisa dipakai dan dihormati orang. Karena itu sebenarnya persoalan nasab ini muncul juga sebenarnya berbarengan dengan defisit intelektual, defisit kealiman di kalangan Habib sendiri hari ini. Ya, saya melihatnya itu, ya, intelektualitas mereka itu terlihat dari karya-karya yang defisit hari ini gitu, dibanding dengan zamannya Habib Usman. Ya, Habib Usman itu sampai menyusun kitab 125-an, misalnya zamannya Habib Ali Kuitang, dari karya tulis Habib Ali Bungur, Habib Jindan Ostista juga memiliki karya-karya yang luar biasa ya. Artinya ketika surplus intelektual di kalangan habaib itu menenggelamkan isu nasab. Nah, Habib hari ini karena defisit intelektual, mereka kemudian nggak bisa lagi membanggakan apa gitu. Akhirnya dibanggakan nasabnya. Terlalu berlebihan, akhirnya sudah ditakdirkan juga pada saat ini posisinya terbongkar nasabnya. Andai kata tidak tersambung, yaitu mereka punya konsekuensi gitu atas ketidaksambungan.
Bagi saya memang ini yang harus kita lihat, fenomena defisit intelektual di kalangan habaib berbanding lurus dengan persoalan nasab ini gitu. Ya, karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan dalam mengkader ya diri mereka sendiri untuk melihat kapasitas intelektual dari para pendahulunya begitu ya. Ya, polemik nasab yang terjadi itu akibat defisit keilmuan di kalangan Habib itu sendiri. Ya itu, seperti halnya ya Pakai Mukodam yang disampaikan oleh Gus Tamam, Kiai Tamam itu, ya, yang dikatakan sebagai mujtahid mutlak. Tapi kan itu cerita yang diterima di kalangan mereka saja, kemudian ditampilkan di ceramah-ceramah, ya diceramahi kepada orang-orang Nusantara yang notabene dari segi keilmuan ya ya guru-gurunya orang-orang alim kan gitu. Ya itulah. Baik teman-teman, ini informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kawal terus ulama Nusantara, jaga persatuan, NKRI harga mati.